Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat stimulus yang kami lakukan. Pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan, kami beri judul Pelatihan Digitalpreneur Menuju Mandiri Ekonomi di Karang Taruna Muda Mandiri Desa Masda Makmur. Dengan saya Ratri Isharyadi sebagai Ketua Tim Pelaksana, serta Ibu Rizka Noviasari sebagai anggota pelaksana. Kami juga melibatkan dua mahasiswa, yaitu Rika Indria dan Diah Ayu Kusuma Wardani. Salah satu tujuan dibentuknya Karang Taruna adalah sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda yang bergerak dalam usaha kesejahteraan sosial. Seharusnya Karang Taruna itu dapat menjadi garda terdepan pembangunan desa. Minimal dengan kemandirian ekonomi, Karang Taruna dapat melaksanakan berbagai kegiatan, bahkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi organisasi. Namun berdasarkan observasi yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang ada di Karang Taruna Muda Mandiri Desa Masda Makmur. Bahwa anggota dari Karang Taruna ini tidak banyak yang memiliki kompetensi yang menunjang kemandirian ekonomi. Yang kedua adalah unit usaha yang ada di Karang Taruna itu sebenarnya menunjang, memiliki potensi untuk dapat mandiri, namun karena pengembangannya belum optimal sehingga Karang Taruna juga masih belum dapat mandiri secara ekonomi. Kemudian dalam perkembangan dunia digital dan teknologi atau digital marketing, kompetensi yang dimiliki oleh anggota Karang Taruna umumnya masih belum dapat memanfaatkan teknologi. Mereka mengetahui namun belum dapat secara maksimal untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperluas pemasaran produknya. Dari hasil identifikasi masalah yang kami lakukan, kami menawarkan beberapa solusi. Solusi yang pertama adalah pelatihan digitalpreneur, di mana di dalamnya peserta Karang Taruna akan diberikan pelatihan dalam hal desain grafis. Nantinya, luaran dari kegiatan ini adalah setiap anggota Karang Taruna yang mengikuti pelatihan akan mampu membuat sebuah produk desain yang mampu untuk dijual atau dapat menghasilkan keuntungan finansial. Selanjutnya adalah pendirian unit usaha, di mana ketika peserta ataupun Karang Taruna memiliki kompetensi dalam hal mendesain, nantinya akan ada pendirian unit usaha yang bergerak dalam desain grafis. Selanjutnya akan diberi pelatihan untuk mengoptimalisasi pemasaran produk digital secara online menggunakan fitur iklan agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Adapun metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam kegiatan pelatihan ini adalah karena peserta dari pelatihan ini umumnya sudah mengetahui software yang digunakan untuk mendesain, yaitu Adobe Photoshop, namun mereka belum sering menggunakannya, sehingga ada beberapa tahap yang harus kami kenalkan kepada peserta. Project pertama yaitu pengenalan tools. Pada kegiatan ini, peserta kami berikan materi tentang tools-tools pada menu bar Adobe Photoshop serta apa fungsinya. Tools-tools ini nantinya akan sangat sering digunakan bagi peserta ketika melaksanakan project atau membuat sebuah desain. Materi yang kedua yaitu color dan teks. Dua hal yang menjadi penting ketika kita mendesain adalah pewarnaan dan tulisan. Materi ini diberikan agar peserta memiliki kemampuan dalam memilih warna yang pas atau memilih warna yang cocok dengan tema serta tulisan yang digunakan. Ada banyak sekali jenis font yang dapat digunakan, sehingga pada tahap kedua ini kami akan kenalkan font-font seperti apa yang dapat digunakan dalam desain. Project yang ketiga adalah layouting atau layout atau tata letak. Pada tahap ini, peserta diberikan pelatihan bagaimana cara mengatur tata letak serta ukuran objek agar menghasilkan produk yang menarik. Tata letak ini sangat penting karena apabila kita melihat suatu desain yang banyak ruang kosongnya ataupun yang tidak simetris, itu akan mengakibatkan desain tersebut menjadi tidak enak untuk dilihat.
Tahap terakhir yaitu peserta kita berikan sebuah penugasan, yaitu sebuah proyek membuat undangan pernikahan. Melalui tahap-tahapan yang sebelumnya dilakukan, di mana setiap tahapan itu dilakukan selama 1 kali pertemuan dengan 7 hari penugasan. Artinya peserta dapat melatih dirinya sendiri selama 6 hari dengan tetap memperoleh pendampingan melalui grup WhatsApp. Adapun hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian yang kami lakukan adalah pada pertemuan pertama, setelah kami berikan pengenalan tools dengan dokumentasi berikut ini, peserta pelatihan dapat mengenal tools-tools yang ada di Adobe Photoshop. Sebelumnya juga kita berikan materi berupa motivasi kenapa kita memilih pelatihan Digital Planner ini bagi mereka, serta bagaimana potensinya, sehingga walaupun nanti peserta melakukan usaha desain secara mandiri pun mereka masih memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pertemuan kedua pada materi color dan teks. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa color dan teks ini atau pewarnaan dan tulisan ini sangat penting dalam sebuah produk desain. Ketika kita melihat sebuah desain yang biasa saja namun dengan jenis huruf dan juga pewarnaan yang sesuai, maka itu akan menjadi suatu hal yang menarik. Nah, peserta ini kami bekali dengan materi ini agar mereka mampu menentukan warna-warna yang cocok dengan tema dan juga mampu memilih font-font mana yang bagus ataupun jenis tulisan mana yang bagus yang digunakan untuk membuat desain. Kami juga mengajarkan bagaimana cara menemukan font yang bebas lisensi, sehingga nantinya ketika mereka mendesain, mereka tidak memiliki beban bahwa adanya hak cipta punya orang lain. Pada pertemuan ketiga, yaitu layouting atau layout atau tata letak, peserta kami bekali dengan bagaimana membuat desain itu dengan tata letak yang baik. Tentu kita memberikan materi berupa prinsip simetrisitas, pemanfaatan space sehingga menghasilkan desain undangan yang baik. Peserta juga kami bekali dengan pengetahuan tentang di mana tempat mendownload template undangan sehingga akan lebih mempercepat proses desain serta memperoleh inspirasi ataupun ide dalam membuat desain undangan yang kekinian. Pada tahap terakhir kami berikan project, di mana sebelum mereka melaksanakan project kami ingatkan kembali bagaimana proses penemuan ide hingga mengeksekusi sebuah ide tersebut menjadi sebuah produk desain. Kemudian peserta kami minta untuk membuat projectnya masing-masing sesuai dengan kreativitas serta bayangan atau imajinasi yang mereka miliki berdasarkan bekal ataupun pengetahuan yang sudah kami berikan sebelumnya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Kami melakukan selama kurang lebih 1 bulan, dengan setiap minggu kami melakukan pertemuan pada pukul 7 hingga pukul 9 malam. Dan ini adalah beberapa produk undangan yang didesain oleh peserta. Kesimpulannya adalah berdasarkan kegiatan pelatihan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan umumnya sudah mengetahui tools pada menu di Adobe Photoshop. Mereka juga dapat memilih warna serta font yang baik, dapat mendownload hingga menginstal font, serta mengatur layout dan menggunakannya dalam membuat sebuah desain undangan pernikahan dan kartu ucapan yang nantinya akan berguna untuk Karang Taruna serta diri pribadi untuk menjadi kemandirian ekonomi di Karang Tarunanya. Luaran dari kegiatan program kemitraan masyarakat stimulus yang kami laksanakan diantaranya yaitu publikasi pada media online, yaitu pada celotehlah.com dengan judul Menuju Mandiri Ekonomi, dosen UPP beri pelatihan Digital Planner di Karang Taruna Muda Mandiri. Selain itu, publikasi lainnya yaitu pada jurnal ilmiah yang dilaksanakan melalui Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Sepakat yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Kalimantan. Luaran lainnya adalah terbentuknya unit usaha, dalam hal ini adalah akun media sosial yang menjual produk-produk desain Karang Taruna Muda Mandiri Desa Masda Makmur. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbudristek yang telah memberikan
hibah kegiatan pengabdian ini melalui hibah program kemitraan masyarakat Stimulus. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pasir Pengarayan serta mitra kami yaitu Karang Taruna Muda Mandiri yang telah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.